Ini saya share itunya ya, animasinya. Kalau ada yang mau bertanya di tengah-tengah silahkan boleh, dipotong aja nggak apa-apa. Nanti saya pause udah gitu kita bahas dulu. Kamu butuh bertanyanya yang tentang apa. Nah ini kayaknya perlu kita lihat yang ini ya, hibridisasi nih. Hibridisasi SP. Hibridisasi SP juga dikenal sebagai hibridisasi linear atau diagonal. Proses penggabungan orbital 1s dan 1p untuk membentuk dua orbital hibrida yang identik dikenal sebagai hibridisasi SP. Pada hibridisasi ini, dua orbital hibrida terbentuk mengikuti arah orbital P. Masing-masing orbital hibridisasi SP memiliki 50% ciri orbital S dan 50% ciri orbital P. Molekulnya yang memiliki hibridisasi SP memiliki geometri linear. Sudut ikatannya adalah 180 derajat. Kita dapat menjelaskan hibridisasi SP dengan mengambil contoh BeCl2. Konfigurasi elektron keadaan dasar Be adalah 1s2, 2s2. Pada keadaan tereksitasi, 1 elektron 2s dipromosikan ke orbital 2px yang kosong. 1 orbital 2s dan 1 2p bergabung dan mendistribusikan muatannya menjadi bentuk orbital hibrida 2sp. Orbital hibrida ini masing-masing memiliki 1 elektron. Maka, orbital hibrida 2sp pada berilium membentuk 2 ikatan sigma dengan 2 orbital p pada klorin. Molekul BeCl2 memiliki geometri linear dengan sudut ikatan 180 derajat. Dua ikatan sigma adalah identik dan memuat pasangan elektron. Pada asetilena, ikatan rangkap 3 antara karbon dan karbon terjadi karena ikatan sigma dan ikatan pi. Atom karbon pusat memiliki konfigurasi elektron umum 1s1, 2s2, 2p2. Pada keadaan tereksitasi, 1 elektron 2s dipromosikan ke orbital 2pz yang kosong. Orbital 2s dan 2px pada karbon mengalami hibridisasi sp untuk membentuk dua orbital hibrida identik yang masing-masing memiliki 1 elektron. 1 orbital sp pada atom karbon tumpang tindih dengan orbital hibrida sp pada atom karbon kedua, membentuk 1 ikatan sigma. Orbital hibrida kedua pada masing-masing atom karbon tumpang tindih dengan 1 orbital s dari 2 atom hidrogen untuk membentuk 2 ikatan sigma. Sisa 2 orbital p murni pada 1 atom karbon tumpang tindih di samping dengan orbital p yang sesuai pada atom karbon kedua untuk membentuk 2 ikatan pi. Panjang ikatan C rangkap 3 adalah 1,20 angstrom dan panjang ikatan CH adalah 1,06 angstrom. Sudut ikatan adalah 180 derajat. Orbital hibrida berorientasikan dengan garis lurus, maka bentuk molekul adalah linear. Oke, ada yang mau nanya dulu, itu orbital SP tadi
Tadi udah disinggung ikatan sigma sama ikatan pi. Itu Armstrong itu apa, Nur? Angstrom itu satuan panjang. Jadi kan kalau satuan panjang ada meter, ada sentimeter. Nah, angstrom itu satu angstrom 1 dikali 10 pangkat min 10 meter. Jadi itu jaraknya sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, biasanya sih makin panjang ikatannya, berarti kan jarak antar atomnya nggak terlalu deket ya, ikatannya nggak terlalu kuat. Tapi kalau jaraknya deket banget, panjang ikatannya lebih kecil, biasanya ikatannya kuat. Itu interaksi antar interaksi antara partikel-partikel subatomiknya lebih kuat di situ. Lebih susah diputus biasanya kalau ikatan yang pendek. Kalau yang panjang lebih mudah diputus. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Yang bingung? Nggak ada, lanjut. Lanjut saja, Bu. Lanjut dulu ya. Oke. Tadi orbital sp, nah kita sekarang lihat hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 dan bentuk molekul. Proses penggabungan satu orbital s dan dua orbital p membentuk 3 hibrida yang identik. Orbital ini dikenal sebagai hibridisasi sp3 atau hibridisasi trigonal. Pada jenis ini, 3 orbital hibrida terbentuk. 3 orbital mengikuti arah orbital p. Tiap orbital hibrida sp2 memiliki 33,3% ciri S dan 66,7% ciri P. Orbital hibrida berorientasi panjang dengan 3 ujung segitiga, umumnya dengan sudut 120 derajat. Bentuk hibridisasi atom adalah trigonal planar. Sebagai contoh, BCl3, konfigurasi elektron boron pada keadaan dasar adalah 1s2, 2s2, 2p1. Pada keadaan tereksitasi, 1 dari 2 elektron S berpindah ke orbital kosong 2p. Setelah perpindahan elektron, boron memiliki 3 elektron tak berpasangan. 3 orbital 1,2s dan 2,2p terhibridisasi, membentuk 3 orbital hibrida sp2. 3 orbital hibrida sp2 boron tumpang tindih dengan orbital 3pz atom klorin untuk membentuk ikatan sigma. Bentuk molekul adalah trigonal planar dan sudut ikatannya adalah 120 derajat. Maka, 3 ikatan sigma memiliki pasangan elektron. Pada etilena, atom pusat karbon memiliki nomor atom 6, menunjukkan keadaan dasar konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Pada keadaan tereksitasi, 1 elektron orbital 2s menjadi orbital 2pz. Orbital 2s dan 2px, 2py mengalami hibridisasi sp2 untuk membentuk 3 orbital hibrida sp2. 3 orbital hibrida sp2 dan 1 orbital murni 2pz masing-masing memiliki 1 elektron. Pada etilena, molekul 1 ikatan sigma terbentuk di antara 2 atom karbon. Orbital hibrida kedua dan ketiga sp2 pada masing-masing atom karbon bergabung secara aksial dengan orbital 1s dari 4 atom hidrogen dan membentuk 4 ikatan sigma. 2 orbital murni 2pz dari 2 atom karbon tumpang tindih di samping untuk membentuk 1 ikatan pi. Panjang ikatan dari C rangkap C adalah 1,34 angstrom. Sudut ikatan antara HCH adalah 120 derajat. Bentuk molekul etilena adalah trigonal planar.
Oke, itu yang tadi orbital sp2. Ada yang mau nanya dulu? Nggak ada. Iya. Kita lanjutkan yang sp3, ini lebih banyak contohnya. Karena dari yang kemarin turunan dari tipe hibridisasi sp3 menghasilkan bentuknya lebih banyak variasinya ya. Kita lihat nih. Ini yang sp3 ya. Hibridisasi sp3 juga dikenal sebagai hibridisasi tetrahedral. Proses penggabungan satu orbital S dengan 3 orbital P untuk membentuk 4 orbital hibrida yang identik diketahui sebagai hibridisasi sp3. Pada hibridisasi ini, 4 orbital hibrida terbentuk pada arah orbital P. Tiap orbital hibrida memiliki 25% dari ciri khas orbital S dan 75% dari ciri orbital P. 4 orbital hibrida sp3 mengarah ke 4 ujung dari tetrahedron dengan sudut 190 derajat dan 28 menit. Dalam metana, konfigurasi elektron kulit terluar karbon dalam keadaan dasar adalah 2s2, 2p2. Dalam keadaan tereksitasi, metana memiliki 4 elektron tak berpasangan. Orbital 2s1 dan 2p3 dari karbon bergabung bersama untuk membentuk 4 orbital hibrida sp3. Dalam molekul metana, atom karbon memiliki 4 orbital hibrida sp3. Keempat orbital hibrida ini memiliki masing-masing 1 elektron. 4 orbital hibrida sp3 dari karbon tumpang tindih dengan 4 orbital 1s dari hidrogen untuk membentuk 4 ikatan CH. 4 orbital hibrida sp3 diarahkan ke 4 sudut tetrahedron dengan sudut 109 derajat dan 28 menit. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Dalam molekul amonia, atom nitrogen adalah hibridisasi sp3. Konfigurasi elektron dari elektron valensi nitrogen. Dalam keadaan dasar adalah 2s2, 2p3 memiliki 3 elektron tidak berpasangan. 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p dari nitrogen bergabung membentuk 4 orbital hibrida sp3. Setelah hibridisasi, 4 orbital hibrida sp3 terbentuk. Ketiga orbital hibrida sp3 hadir di 3 sudut tetrahedron. Masing-masing memiliki elektron yang tidak berpasangan. Orbital hibrida sp3 keempat memiliki pasangan elektron bebas. 3 orbital hibrida sp3 nitrogen yang memiliki 1 elektron tumpang tindih dengan 3 orbital hidrogen untuk membentuk 3 ikatan sigma. Sisa orbital hibrida yang memiliki pasangan elektron bebas tidak membentuk ikatan apapun. Tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan lebih besar dibandingkan dengan tolakan antara 2 pasangan elektron ikatan. Sebagai akibatnya, bentuk molekul terdistorsi dan sudut ikatan menyimpang dari sudut normal. Bentuk amonia adalah piramida trigonal dan sudut ikatan 107 derajat. Mari ambil contoh lain dari molekul air. Dalam molekul air, atom pusat oksigen memiliki konfigurasi elektron keadaan dasar 2s2, 2p4.
1 orbital 2s dan 3 orbital 2p bergabung membentuk 4 orbital hibrida sp3. Kedua orbital hibrida 3sp memiliki masing-masing 1 elektron. 2 orbital hibrida lainnya dari atom oksigen masing-masing memiliki pasangan elektron bebas. 2 orbital hibrida sp3 dari oksigen memiliki elektron tunggal yang tumpang tindih dengan 2 orbital 1s dari hidrogen untuk membentuk 2 ikatan sigma. Sisa 2 orbital hibrida sp3 tidak membentuk ikatan apapun. Pasangan elektron bebas saling tolak-menolak pasangan elektron lainnya. Karena ini, geometri molekul berbentuk bengkok. Tolakan antara pasangan elektron bebas adalah yang tertinggi. Diikuti dengan tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Tolakan antar pasangan elektron ikatan adalah yang terendah. Sudut ikatan adalah 104 derajat. Oke, itu tadi kalian lihat bedanya, yang terakhir lihat bedanya CH4, NH3 sama H2O ya. Bentar, saya ini dulu, N dulu rekaman.